Walaupun terhitung telah dari tahun semestinya, namun Yeon bersyukur karena tepat hari ini dia akan diwisuda. Jongkook duduk bersama keluarga yang lain di kursi tamu. Terdapat botol susu di tangan kanannya dan seorang bocah di gendongan kirinya. Sedangkan di sebelah kiri terdapat sang kakak yang kebetulan juga membawa buntalan di gendongan kirinya. Dua bocah kecil itu bernama Ai dan Una. Bocah kembar yang dihasilkan dari bibit berkualitas berlabelkan Jun Jongkook. Pekiknya lantas berusaha untuk berdiri di atas paha Taehyung. Pantatnya yang mengembung karena diabetes mengenai muka Taehyung. Bukannya duduk, Ai malah menggelengkan kepalanya sampai pipi gembul itu terlempar-lempar lucu, melawan paman keren. Wah, memang pintar bukan main. Mirip sekali seperti Jun waktu kecil. Bocah kecil itu semakin antusias, matanya sampai membola sempurna. Ucapan Taehyung barusan sukses memunculkan minuman air mata, dan detik berikutnya bocah kecil itu malah menangis. Padahal baru ditinggal selama 5 menit untuk mengambil tisu di mobil. Tetapi Ai langsung menangis di tangan Taehyung. Sudah menjadi rahasia umum jika Taehyung dan keponakannya bernama Ai tidak pernah akur. Sebelum penghujung acara, Yeon ditunjuk sebagai salah satu perwakilan mahasiswa untuk memberi sambutan. Yeon tersenyum mendengar jeritan dua kesayangannya itu, menginstruksikan dengan jari telunjuknya agar mereka tenang.
Setelah presensi suaminya menghilang, Yeon langsung menuju ke base bagian utara, tempat di mana Mina berada. Sapa Yeon namun dibalas dengan ekspresi kecut. Suasana mendadak berubah, seperti kejutan bom yang meledak tepat di hati Mina ketika melihat jepitan rambut masa kecilnya yang pernah diberikan kepada seseorang. Terdapat seorang gadis kecil dipukul beberapa kali oleh sang ibu, tepat di wajah serta kepalanya menggunakan buku rapor. Sang ibu masih tidak juga berhenti, terus memukuli putrinya hingga darah mulai mengalir dari hidungnya. Pemandangan itu disaksikan oleh gadis kecil yang lain. Gadis kecil itu tidak tega melihat teman sekolahnya dipukuli begitu. Detik berikutnya, ia mengambil sebuah bola lalu dilemparkan ke arah kaca mobil. Maka wanita paruh-baya itu ketakutan, berkeliling mencari sosok yang melemparkan bola, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Pada akhirnya, ia pergi meninggalkan putrinya yang berdarah seorang diri di belakang asrama sekolah. Gadis kecil itu menyodorkan sapu tangan untuk membersihkan mimisan di hidung Mina. Mina menerima uluran sapu tangan tersebut kemudian membersihkan luka mimisan di hidungnya. Baru pertama kali ada siswa di asrama sekolah ini yang peduli padanya. 서로에게 사랑이 돼주며 항상 함께 해왔던 우리 눈 감으며. Mina nampak berpikir, namun orang tua si topi biru telah memanggil. 다시 또 돌아갈 수 있을까? 행복했었던 시간들 모두 다 선명한데 가슴 한켠이 허전한 곳은 네가 없는 빈자리일까. Mina mencopot jepitan rambutnya, lalu menyerahkan kepada si topi biru. 너의 모습이 우리 둘만의 사소했던 공간이. Dan beberapa bulan kemudian, Mina menerima saran si topi biru. Gadis itu mengikuti lomba mata pelajaran eksakta secara diam-diam dan berhasil membawa pulang piala utama. Dan detik itu juga, Mina menyatakan akan pindah kelas menuju bidang yang ia sukai. Tubuhnya terjatuh ke lantai, sedangkan Yeon telah berlalu. Terdapat sebuah surat kecil yang sengaja Yeon tulis dan diselipkan pada jepitan itu. 잡힐 듯한 그때
Yeon kembali mengandung untuk kedua kalinya, dan usia kandungannya yang sekarang sudah memasuki 8 bulan. Meskipun sudah ada pelayan, tetapi ia tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu dalam rumah. Yeon sedang memasak sarapan dengan dibantu Bian. Kandungannya yang berusia 8 bulan cukup membatasi ruang geraknya. Una tiba-tiba datang sembari mengucek mata, memeluk kaki Yeon. 매번 마주칠 때마다 네가 웃어줄 때마다 조금씩 내 안에 Dari arah yang berbeda, sang adik juga datang dengan keadaan sama. 조더니 이제는 날 생각하면 네 모습을 떠올리면 자꾸만 Jika Una memeluk kaki kanannya, maka Ain memeluk kaki kirinya. Baby you're the one, baby 어쩌면 네가 내가 기다린 반짝인 건지. Kedua bocah itu menurut, maka Yeon langsung membuat susu serta melanjutkan masakan yang sempat tertunda. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan dengan lingkaran tangan di perutnya. Baby I'm in love with you, baby I'm in love with you, baby I'm in love with you, baby I'm in Jungkook menopang dagunya di pundak sang istri, matanya masih berat. love with you. 겨울에 태어난 아름다운 당신은. Kehamilan yang kedua ini, Jungkook akui Yeon lebih banyak marah-marah. Setiap omongannya jangan sampai dibantah. 겨울에 태어난 사랑스런 당신은 눈처럼 맑은 나만의 당신. Pria itu mencetak senyum paling manis, seolah memberi kode jika hari ini ulang tahunnya. 꿈을 꾸죠. 힘들 때면 난 눈을 감고 꿈이 이루어지는 그 순간을 계속 Jungkook mendecak kesal. Apa hari spesialnya dilupakan oleh kesayangannya begitu saja? Pria itu tidak menjawab lagi dan memilih membuat susu sesuai perintah sang istri. 위로 날개를 펴고 누구보다도 자유롭게 높이 날아오를 거야. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Jungkook tak henti-hentinya tersenyum. Pasti sekarang Yeon dan juga anak-anak sedang menyiapkan kue ulang tahun untuknya. 다가오기만을 바래 어서 내게 와 날 데려가 제발. Dream me 맘도 내 갈 길을 손 조이면 난 기도해 저 하늘. Namun sangat di luar dugaan, bukan kue ulang tahun, namun Jungkook disuguhi pertengkaran hebat antara anak dan ibu. 두근대고 몇 번 본 적 없는데 네 모습이 자꾸 꿈에 나와 차분하려 하는데. Yeon sampai menangis terseduh-seduh, sedangkan dua bocah itu hanya bisa menunduk ketakutan. 말해버릴 것만 같아. Please be my baby, please be my baby. 너만 생각하면 미치겠어. 네가 너무너무 갖고 싶어서. Ooh, make me your lady, make me your lady. Melihat istrinya menangis begitu, lantas Jungkook segera mendekat untuk memberi ketenangan. 너도 더 이상 이제 망설이지 마. 내 말을 의심하지 마. 내 말을 믿고 나를 따라와. 난 네 인생의 마지막 여자가 되고 넌 내 마지막. Bukannya tenang, Yeon justru berkacak pinggang melihat suaminya yang baru datang. 말할 필요도 없어. 그냥 내 말대로 잘할 생각만 하면 돼. 그러니 네 앞에 날 잘 보고 판단해봐. 어때 팔. 넌 구구잖아.
Oh please be Yeon melangkah pergi memasuki kamar. Gebrakan pintu keras terdengar. Yeon benar-benar marah. 미치겠어 네가 너무너무 갖고 싶어서 Make me a lady Make me a lady Dua buntalan itu langsung menuruti perintah Jungkook dengan wajah murung. 우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋겠어. 이 순간을 떠올리며 울지 않도록 그러면 안 될까? I want happy ending. 그럴 수 없다면 아주 아픈 상처를 들려줘. 너를 기억할 수 있는 용이 지도록 기꺼이 아플게. Yeon membawa sebuah kue ulang tahun yang sudah ia buat beberapa jam yang lalu dengan anak-anak. 너를 바라보며 오랜 괴로움을 잠시 잊어. 이대로 한번 Setelah berdoa, Jungkook pun meniup lilin bersamaan dengan tepuk tangan yang menggema. 싶어. 자꾸 커지는 두려움보다 참을 수 없는 욕심이 나. 눈이 부실 겨울의 너도 보고 싶어져. Jungkook menjadi menangis. Aduh, kenapa dua buntalannya ini romantis sekali? 장면으로 날 기억해줘. 서글프게 아름다운 Entahlah, ia bahagia sekali malam ini. Tepat hari ini, umurnya bertambah dan rasanya ia semakin bahagia dari hari ke hari. Semoga akan selalu seperti itu. happy ending. Tadi Jungkook yang membereskan kue ulang tahun setelah acara pesta kecil tadi. Dia meminta Yeon untuk masuk kamar lebih dulu. Dan apa yang ia dapatkan sekarang? Astaga, Yeon sudah tidur. Pria itu mulai merebahkan dirinya lalu memeluk Yeon dari belakang. Ternyata Yeon pura-pura tidur. Ada pergerakan kecil dari tubuh Yeon yang terkejut. Yeon menggigit bibir bawahnya karena ketahuan. Yeon tahu kemana arah pembicaraan suaminya. Dokter juga berpesan untuk sering-sering melakukan itu, agar jalan persalinan kelak semakin lancar.